Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu billahi robba wabil islami dina. Sekarang ketik dulu nama sama kelas, terus hadir di kolom chat. Yang tipe gaya belajarnya suka hening, nggak ada suara, ada tipe Anda visual. Dan jika kalian tidak terganggu dengan suara musik, berarti tipe kalian belajarnya audio. Gak masalah mau audio kayak mau apa, tapi badan harus bergerak. Itu jenis gaya belajarnya dia adalah kinestetik. Kemampuan baru apa yang kalian kuasai sepanjang daring ini? Melukis, komputer, gambar, manajemen waktu, dan belajar bahasa baru. Good. Edit video. Oke ya. Berarti kalau ada nanti tugas misalnya bikin poster atau lain sebagainya tuh lebih ini ya, lebih cepat lah. Adalah pemetaan atau pembelajaran diferensiasi. Ibu perlu tahu berapa persentase dari kalian yang punya hobi tentang komputer, kemudian ada yang menyukai bahasa, kemudian ada yang edit video. Jadi beberapa tugas kita ke depan nanti memang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan atau istilahnya kompetensi kalian ya. Jadi iman kepada kitab Allah kemarin, ada hal yang kamu petik, ada pelajaran baru yang bisa kamu ambil. Sudah ada bukunya, buku yang online itu ini ya di blog Ibu. Ada buku siswa judulnya. Ini silahkan di-download aja. Tuh Ibu sudah chat ya. Belajar hari ini tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, ini adalah bagian dari saling menasihati di dalam Islam. Gimana yang sudah tahu nggak ya tujuan kalian belajar tentang dakwah, tabligh dan khutbah itu kira-kira ada manfaatnya nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu? Supaya kita lebih paham ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, Bu. Ya, paham. Kemudian seandainya nanti kita gimana nak jadi pembicara di luar, kan kedahuluan ilmunya tuh, jadi nggak asal ngarang. Nah, lihat nggak kalian beberapa banyak pembicara hari ini, ya kan? Kalau sudah berbicara tentang agama jadi ustadz semua ya nak ya. Mempelajari khutbah dakwah itu ya satu untuk berhati-hati. Kemudian kita mengetahui batas dari kemampuan kita, ya nak ya. Kemudian setelah nanti kalian mempelajari tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, kalian akan bisa mengidentifikasi perbedaan pengertiannya. Kemudian menghubungkan keterkaitan antara khutbah, tabligh, dan dakwah dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian mengkreasikan, ya kan, khutbah, tabligh, dan dakwah itu di dalam karya. Nanti gimana bikin karyanya, kalian yang bisa mengkreasi, Ibu hanya kasih ketentuan-ketentuan karya ini yang harus ada di kalian. Yang terakhir ya ini memvalidasi pelaksanaan khutbah. Biasanya kan kalian pernah nggak lihat pelaksanaan khutbah di sekitar kalian, tapi kok nggak sama seperti yang dipelajarin di buku ya, kok kayaknya ini khutbahnya cuma satu aja ya, kok nggak dua gitu. Kok ini khutbahnya belum masuk zuhur, udah khutbah duluan ya, pernah nggak dengar kayak gitu? Atau ini khotibnya lama banget sampai ngantuk, sampai jam 1:30 tuh baru bubar. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Pernah, Bu. Nah, nanti kalau Pernah, Bu. Nah, Pernah, Bu. Ini apalagi yang cowok-cowok ya yang sering Jumatan, apalagi nanti habis Zoom paket datanya habis gitu aja tapi nggak dapat input di otaknya gitu loh, nggak terupgrade, kan sayang waktumu gitu. Kalau dulu kan kita itu nak prestis kita tuh ranking gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu kalian harus bisa berbagai macam konsep mata pelajaran diaplikasikan di dalam konteks kehidupan gitu kan. Jadi belajar di sekolah tuh nggak kosong, harus bisa mengaplikasikan di kehidupan. Contoh nih materi Ibu, dakwah, khutbah, dan tabligh. Kalian tuh ngerasa itu penting nggak sih buat kehidupan? Kalau penting buat kehidupan, saya yakin pasti kalian mau belajar, bener kan? Bapak, semua kelelahan kita semoga terganti anak ya. Awal, ada nggak yang siapa di antara kalian ini mau nemuin jodohnya dulu? Kita tebak aja. Baca selawat termasuk? Rukun khutbah, Bu. Rukun ya. Bu klik. Nanti yang jawab chat namanya. Oke, benar ya. Jadi yang udah benar namanya tulis di chat, nak. Oke, dakwah dengan perbuatan. Siapa yang bisa jawab? Jenis khutbah?
Jenis Media. khutbah. Oke, ada yang Media mau coba dakwah. lagi? Media dakwah. Media dakwah. Tangan ini Ibu break out jadi 3. Kelompok 1 mengerjakan tentang khutbah. Kelompok 2 mengerjakan tentang tabligh. Kelompok 3 mengerjakan tentang dakwah. Ini nggak lama. Kalian Ibu kembalikan lagi ke ruang umum. Kemudian yang kelompok 1 berkeliling ke kelompok 3. Atau kelompok 2 duluan, terserah. Kemudian itu sepanjang 3 menit. Setelah 3 menit Ibu kembalikan lagi ke ruang utama. Jadi 3 kali keliling, 3 kali kalian sudah harus 3 subtopik. Paham? Itu tadi bab khutbah kalau nggak salah ya. Nah, peta konsep, ya kan? Kemudian yang teman kalian kelompok main mappingnya, tapi dia bikin kayak gini. Kelihatan ya? Nah, jadi antara kelompok 1 dan lain sebagainya itu karyanya beda-beda. Tadi kan ada yang hobi gambar tuh. Nah, manfaatkan hobi gambarnya. Ada yang hobi berbicara, silahkan bikin video presentasi, nggak masalah. Jadi seluruh karya Ibu apresiasi ya, bikin model presentasi. Nah, kayak gini anak ya. Ibu kasih link YouTube-nya, kalian bisa ngulang-ulang. Kalau merasa terlalu cepat, Ibu kasih di kolom chat ya. Ini random ya, Ibu tunjuk aja ya. Oke, jadi presentasinya nanti share screen-nya dari kalian aja supaya nggak lambat. Jadi Ibu tutup aja. Oke ya, silakan yang mau mulai. Husin, Farah, Indi, mana nih perwakilannya? Ayo, silakan share screen buat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Perekonomian, pertanian, siasat, dan sebagainya. Dengan bahasa khutbah kompak banget ya. Jadi nanti yang tabligh sama dakwah silahkan dicatat poin-poinnya untuk kelompok yang sudah disajikan kelompok khutbah ya. Kemudian kalian nanti lampirkan pada bagian dari kelompok kalian sehingga kalian punya subtopik yang lengkap. Oke, sekarang giliran room 2 nih, breakout room bab tabligh ya. Silahkan, mau siapa yang mewakilin? Tabligh. Pengertian tabligh. Tabligh juga dapat membangun suasana interaksi yang aktif dengan jamaah sehingga Katakan bahwa kegiatan tabligh dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan risalah atau ajaran Allah dan Rasul kepada seluruh umat muslim sehingga Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih reaction dong teman-temannya. maaf ya Bu, kepotong itu Bu. Ya, nggak PPT-nya. apa-apa. Yang penting udah berani presentasi dulu, udah good. Oke Bu, terima kasih. Yo, next yang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul Allah. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya hai Rasul. Syarat mubalik, Islam, balik, berakal sehat, dan mendalami ajaran agama Islam. Pengertian dakwah ya, artinya dari kata dasar masdar yang artinya panggilan, seruan, atau ajakan. Kalau secara istilah, dakwah itu untuk apa sih? Tujuan lakukan dakwah itu diantaranya ada 4 ya. 1, untuk memberi semangat kepada umat. Untuk yang pertama, ada yang namanya dakwah. Dakwah ini dilakukan seseorang kepada individu lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada dakwah bitadwin. Dia ini melalui tulisan, bukan melalui gitu. Nggak cuma omong kosong doang. 2 arah gitu. Itu juga kita juga bisa menyampaikan kutipan dalil. Jadi teori-teori yang kita omongin ini itu ada dasarnya gitu kan. Kita harus nunjukin kalau Islam itu bukan racun yang merusak dan mematikan manusia, tetapi obat penawar yang menyembuhkan penyakit, kemaksiatan, dan kedurhakaan menjadi ketaatan dan ketundukan. Oke, sekian dari kelompok saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, kasih reaction-nya dong. Keren, Dinda, keren, mantap. Oh, Keren banget sih, Din. Bagus banget. Siapa yang bisa nyimpulkan yang sudah kita bahas tadi? Ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah.
Yang bisa saya tangkap dari masing-masing materi yang udah kita dapat itu kalau khutbah, mulai dari khutbah itu memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Sedangkan tabligh dan dakwah bisa dilakukan kapan saja. Jadi nggak relevan sama waktu kalau buat tabligh dan dakwah. Kedua, perbedaan menurut saya dari poin-poin itu yang penting sih Bu, yang bisa saya ambil dan bisa saya tegaskan ulang. Terima kasih. Terima kasih. Orang lain untuk meningkatkan kualitas takwa dan memberi nasihat yang isinya merupakan ajaran agama. Nah, saya nggak dikasih nama. Ada yang penguatan setelah siswa pahamnya sejauh apa gitu. Bacakan dalilnya. Quran surat An-Nahl 125. Siapa yang mau bersedia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sih buat yang sudah mau baca dalilnya ya. Jadi kalau konsep berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya, strategi atau manajemennya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihatilah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi ada 3 sampai 4. Nah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita kalau terjadi sesuatu maka ubahlah yang pertama dengan apa, Nak? Kekuatan, kedudukan, harta. Jika tidak mampu maka dengan hati. Nah, tuh. Dan tabligh itu, kalau tabligh itu sebenarnya mengena ke diri kita sendiri nih loh. Tabligh, balighu anni walau ayah. Jadi kalau kalian itu sudah mengerti sesuatu kebaikan, kamu ajarkan ke orang lain, itu namanya tabligh. Ya, kamu ada kewajiban pribadi. Kalau dakwah da'i. Sekarang jadi profesi nggak? Nah, model-model kayak gitu. Iya, Bu. Nah, itu nanti kita kaji minggu depan. Oke, kemudian yang khutbah, dia harus paham tentang syarat dan rukunnya dan dilaksanakan pada hari khusus, hari tertentu, ada jamaahnya. Rasulullah selalu menegaskan ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Kalau nggak bisa mulai dari dirimu sendiri ya susah. Makanya ada strategi. Kalau dakwah itu lebih luas lagi yang disampaikan oleh temanmu tadi kan di kelompok 3 ya. Nah, ada dakwah ammah, ada dakwah fardhah, ada dakwah tadwin lewat lisan, buletin, dan lain sebagainya. Tapi pesan Ibu, hati-hati membaca buletin, buku, dan lain sebagainya. Karena bisa saja hal-hal yang propaganda itu menjadi dimasukkan ke dalam buletin-buletin atau buku atau sejarah dan lain sebagainya. Jadi mulailah dari manapun kamu berada ya, Nak ya. Kemudian gunakan apapun yang kamu miliki dan lakukan apapun yang kamu bisa. Itu adalah salah satu bentuk tabligh dari diri kita ke orang-orang terdekat kita, kemudian kita sampaikan ke dalam halayak yang lebih luas. Nah, ini cuma 5 soal aja, Nak. Coba. Ini dari dasar dulu dikerjakan tes formatif. Di kuisis yang dapat 100 nggak? Ada, Bu. Udah ya, hebat kan? Jadi terima kasih yang sudah mengerjakan tes formatif. Dan selanjutnya yang ada di GCR bisa dikerjakan maksimal minggu depan. Coba. Kenapa Dila angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bisa, Bu. Itu aja. Jadi nanti juga Ibu perlu feedback dari kalian. Kalau kurang atau misalnya Bu, saya mau gaya belajarnya boleh seperti ini. Nggak apa-apa, kasih aja masukan. Barangkali Ibu bisa, nanti Ibu lakukan. Kalau barangkali Ibu nggak bisa, berarti kalian nanti yang lebih aktif di proses pembelajaran. Yang sangat mudah, tapi diskusi ke depan, Ibu mau nanyakan tentang kalian beberapa kasus. Contoh mungkin marketplace activity atau kalian berbagi informasi 3 presentasi itu cukup. Jadi nanti silakan dikerjakan satu kelompok menjadi memiliki 3 subtopik baru diupload di GCR dan Ibu nilai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ada salah kata kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu.